Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wesi Pratiwi dari angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang merupakan syarat dari pengujian Pandega yang kemarin. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sejarah kepramukaan. Dalam makalah ini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, siapakah Chief Scott dan biografinya. Yang kedua, sejarah Chief Scott. Yang ketiga, nama Bapak Pandu Indonesia dan biografinya. Selanjutnya, Bapak Pramuka Indonesia dan juga biografinya. Nah, yang kelima yaitu tentang sejarah kepramukaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita membahas tentang siapakah Chief Scott dan biografinya. Nah, yang pertama biografinya. Namanya yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Dia lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Nah, dia merupakan anak ke-8 dari 10 bersaudara. Nama-nama saudaranya yaitu Warrington, George, August, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Fletcher. Nah, Baden-Powell ini mempunyai keterampilan yaitu berlayar, berenang, berkemah, olahraga, memainkan piano dan biola, mengarang, menggambar. Nah, keahlian ini merupakan keahlian yang diberikan atau diperoleh dari kakaknya. Sedangkan kalau keahlian yang diberikan oleh ibunya yaitu tentang pembinaan watak. Nah, nama ayahnya yaitu Domain Baden-Powell. Pekerjaan ayahnya yaitu dia seorang profesor geometri di Universitas Oxford. Nah, ayahnya ini wafat pada tanggal 11 Juni 1860 semasa Baden-Powell masih berumur 3 tahun. Nah, selanjutnya nama ibunya. Nama ibunya yaitu Henrietta Grace Smith, yang mana merupakan putri dari Admiral Kerajaan Inggris yaitu William T. Smith. Nah, setelah suaminya meninggal atau Profesor Domain tadi meninggal, ibunya tadi mengganti nama keluarganya dengan nama Baden-Powell. Nah, untuk pendidikan dari Baden-Powell ini yaitu pada tahun 1870 sampai 1876 dia sekolah di Charterhouse School, yang mana pada pendidikannya itu dia mengikuti kegiatan berupa marching band, klub menembak, teater, melukis, serta kiper kesebelasan Charterhouse School. Nah, setelah dia menamatkan pendidikan di sana pada usia ke-19 tahun, ia bergabung di kemiliteran Inggris, yang mana dibantu oleh pamannya yaitu Kolonel Henry Smith yang berpangkat pembantu letnan. Nah, selanjutnya pengalaman di India. Selanjutnya, pengalamannya di India adalah sebagai pembantu letnan pada Resimen 13 Kavaleri, yang mana berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Selanjutnya, setelah BP sempat berpindah-pindah tempat tugas, beliau ditugaskan di pedalaman Afrika, yang mana di kota Mafeking. Namun, pada saat itu ia terkepung di hutan selama 217 hari dan ia pun juga berhasil keluar dari pengepungan tersebut setelah ia memberikan peta kepada seorang anak
Lalu anak tersebut memberikan kepada kepala suku tersebut. Nah, namun tidak ada yang bisa memecahkan peta itu. Nama petanya yaitu peta pita, yang mana peta pita ini sangatlah rahasia. Hanya orang yang membuatnya yang bisa membacanya. Nah, selanjutnya pengalaman yang lain, dia berhasil mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika, yang mana dia bisa keluar dari maksudnya dia bisa mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika tersebut, yaitu dengan cara mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Nah, pengalaman selama dia melakukan maksudnya pengalaman dia itu disebarluarkan ke dalam surat kabar. Nah, pada akhirnya surat kabar tersebut, yaitu pada tahun 1889, ia membukukan surat kabar tersebut, dan nama buku tersebut yaitu Aid to Scouting. Nah, di buku ini pun berisi tentang petunjuk bagi tentara Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidikannya dengan baik dan melaksanakan tugasnya di lapangan. Selanjutnya, William Smith, yaitu seorang pemimpin Boy Brigade di Inggris, meminta agar BP melatih anggotanya sesuai dengan pengalamannya yang telah ditulis di buku Aid to Scouting tersebut. Nah, untuk melatih anggota yang tadi, yang mana dia berasal dari latar belakang yang berbeda, maka Baden-Powell pun mengadakan acara perkemahan di Brownsea Island, Inggris, bersama 22 orang pemuda, yang mana perkemahan itu dilaksanakan selama 8 hari, yang dimulai dari tanggal 25 Juli sampai 2 Agustus 1907. Nah, inilah cikal bakal dari Chief Scott di dunia. Nah, selanjutnya kita masuk kepada nama istrinya. Istrinya ini bernama Olive St. Clair Somers, yang mana dia lahir di Chartersville, Inggris, pada tanggal 22 Februari pada tahun 1889. Beliau menikah dengan Baden-Powell pada tanggal 30 Oktober 1912. Nah, dari pernikahannya tersebut, mereka mempunyai anak, yaitu 3 orang, yang mana bernama anak pertamanya yaitu Arthur Robert Peter Baden-Powell, yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1913. Nah, Arthur ini dikenal dengan nama Baron Baden-Powell. Selanjutnya, nama anaknya Heather Grace Baden-Powell, yang lahir pada 1 Juni 1915. Nah, yang ketiga, Betty Clay. Anaknya ini lahir pada tanggal 16 April 1917. Setelah itu, pada tahun 1939, Baden-Powell dan istrinya pun memutuskan pindah dan tinggal di Nyeri, Kenya. Sehingga pada tanggal 8 Januari 1914, Baden-Powell ini wafat dan dimakamkan di pemakaman St. Peter, yaitu di Nyeri, Kenya. Baiklah, itulah mungkin tentang sejarah dan tentang biografi Chief Scott. Nah, selanjutnya kita masuk pada sejarah Chief Scott, yang mana tadi sejarah Chief Scott itu
dimulai dari perkemahan selama 8 hari yang dilaksanakan dengan 22 pemuda di Brownsea Island. Nah, untuk sejarah Chief Scott ini, pada tahun 1908, ia menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Sejarah kepanduan tidak dapat dipisahkan dengan terbitnya buku Scouting for Boys, yang mana buku ini merupakan kumpulan pengalaman-pengalamannya dalam acara perkemahan, dan juga buku ini dilengkapi dengan gambar-gambar yang dibuat sendiri oleh Baden-Powell. Nah, karena buku itulah remaja-remaja pun beramai-ramai bergabung dalam gerakan kepanduan di dunia, gerakan kepanduan, yang mana hal ini juga menjadi cikal bakal lahirnya gerakan kepanduan. Buku ini diedarkan pada tanggal 15 Januari 1908. Nah, pada saat itu buku ini tidak hanya di Inggris larisnya, namun juga laris di berbagai negara yang lain. Organisasi-organisasi pramuka pun bermunculan. Pada mulanya hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki dengan nama Boy Scout. Pada tahun 1910, ada sebanyak 14 negara yang tercatat telah memiliki organisasi kepanduan, yaitu Finlandia, Denmark, Argentina, Prancis, Jerman, Yunani, Meksiko, India, Belanda, Swiss, Norwegia, Rusia, Singapura, dan Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1912, atas bantuan adiknya yaitu Agnes Baden-Powell, didirikanlah organisasi-organisasi kepanduan untuk perempuan yang bernama Girl Guides, yang kemudian diteruskan oleh istrinya yaitu Lady Baden-Powell. Nah, pada tahun 1916, kepanduan siaga juga didirikan dengan nama CUB, yang artinya anak serigala, yang mana kegiatannya ini diadopsi dari karya dari Rudyard Kipling yang berjudul The Jungle Book, yang berisikan cerita tentang petualangan Mowgli, si anak manusia yang diasuh oleh induk serigala beserta teman-teman binatangnya yaitu si Bagheera dan juga Bugalo. Nah, pada tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rover Scout untuk mereka yang berusia 17 tahun. Dan untuk meningkatkan kualitasnya, pada tahun 1922, BP juga menulis buku yang berjudul Rovering to Success, yang artinya mengembara menuju bahagia. Hal ini menggambarkan bahwa seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia melewati karang-karang yang tajam, yaitu karang kehidupan yang berbahaya dan selalu menghalangi laju perahu pemuda tersebut, yang mana karang-karang tersebut ada 5, yaitu karang wanita, karang perjudian, karang minuman keras dan merokok, karang mementingkan diri sendiri, dan juga karang tidak bertuhan. Jadi dari awal BP juga telah mengajarkan bahwa untuk bisa meraih keberhasilan, para pemuda harus bisa menahan diri dari berbagai macam tantangan dan rintangan. Nah, pada tahun 1914 sampai 1919, BP juga menulis sebuah buku petunjuk untuk pembina. Nah, pada tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional
yang mempunyai 9 anggota dan kantor pusatnya berada di London, Inggris. Kemudian Dewan Internasional itu berubah menjadi Biro Kepanduan Sedunia, World Scout Bureau, yang pada tahun 1958 kantor pusatnya di Ottawa, dipindahkan ke Ottawa. Selanjutnya, Ottawa itu di Kanada. Namun pada tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepanduan tersebut dipindahkan ke Jenewa, Swiss. Pertemuan besar untuk pramuka penggalang adalah jambore yang diambil dari salah satu suku di Afrika, yang artinya itu pertemuan besar yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, walaupun ada yang berjangka 4 tahun, bahkan ada yang tidak jadi diselenggarakan akibat situasi dunia pada saat itu. Nah, pada tahun 1920 diadakanlah jambore pertama sekali yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia Hall, London, yang mana pesertanya itu sebanyak 8.000 orang anggota pandu yang berasal dari 34 negara yang ikut meramaikan. Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 2.400 meter persegi. Pada kesempatan itu, Baden Powell pun dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Nah, setelah itu, setelah membahas tentang sejarah Chief Scout, kita langsung ke poin ketiga, yaitu tentang Bapak Pandu Indonesia dan juga biografinya. Yang mana Bapak Pandu Indonesia itu bernama Kiai Haji Agus Salim. Beliau lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884. Dia beragama Islam. Nah, dia berpendidikannya yaitu di ELS dan di HBS Batavia. Beliau merupakan anak keempat. Bahasa dia juga banyak menguasai bahasa yang mana bahasa yang dikuasainya itu yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Pakistan dan Jepang. Karyanya riwayat kedatangan Islam di Indonesia dan lain-lain. Selanjutnya karya yang diterjemahkan yaitu menjinakkan perempuan garang dan juga cerita Mowgli, anak didikan rimba, The Jungle Book karya Rudyard Kipling, dan juga sejarah dunia. Pengalamannya yaitu dia seorang wakil dari Volkswagen selama 4 tahun. Ketua SI menggantikan Djokroaminodo, dan dia juga merupakan anggota PPKI. Dia juga Dewan Pertimbangan Agung setelah Indonesia merdeka dan lain-lain. Nama ayahnya yaitu Sultan Muhammad Salim, yang mana pekerjaan ayahnya seorang jaksa di pengadilan dan jabatan terakhirnya itu kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Nama ibunya Siti Zainab. Nah, dia juga mempunyai istri yang bernama Zainatun Nahar. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Beliau ditetapkan menjadi salah satu pahlawan nasional di Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961.
Nah, selanjutnya meskipun tiada kepres yang mengatakan beliau menjadi Bapak Pandu, namun beliau kita beri apresiasi menjadi Bapak Pandu dikarenakan pada saat itu Belanda melarang penggunaan Pathfinder karena organisasi-organisasi yang didirikan oleh Belanda tidak boleh yang organisasi yang diberikan oleh orang Indonesia tidak boleh menggunakan kalimat Pathfinder. Maka pada saat itu Kiai Haji Agus Salim mengubah kata Pathfinder menjadi kepanduan. Nah, penggunaan nama pandu dan kepanduan diperkenalkan pertama kali pada saat Kongres Syarikat Islam SIAP di Banyumas. Nah, selanjutnya kita masuk ke Bapak Pramuka Indonesia, yang mana Bapak Pramuka Indonesia ini bernama Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 12 April 1912, yang mana penobatan beliau pada tanggal 18 Maret 1940 sebagai Sultan Yogyakarta dan 8 Juni 2003 dianugerahi oleh Presiden Megawati sebagai pahlawan nasional. Nama ayah dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini yaitu Sultan Hamengkubuwono VIII. Nama ibunya yaitu Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara Raden Ajeng Kustilah. Nah, pengalaman dari Sri Sultan Hamengkubuwono ini adalah menjadi ketua Kuarnas selama 4 periode, menjadi wakil ketua Mapimnas 1 dikarenakan ketua Mapimnas dijabat oleh Presiden RI. Nah, beliau diangkat menjadi Bapak Pramuka Indonesia berdasarkan Kepres RI nomor 238 pada tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, dan beliau juga merupakan pencetus dari kata pramuka yang berasal dari kata poromoko yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu tentang sejarah pramuka di Indonesia. Gagasan Baden-Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke Belanda dan masuk ke Indonesia melalui Belanda tersebut, dan namanya Pathfinder, dan organisasi kepanduan pada masa itu yaitu NIPV, Nederland Indische Padvinder Vereniging, yang berarti Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Bangsa kita mulai tertarik dengan organisasi tersebut karena sifatnya itu universal, sehingga para pemimpin-pemimpin nasional membentuk organisasi kepanduan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Nah, pada saat itu bermunculanlah beberapa nama organisasi kepanduan, yaitu JPO, JIP, Natipij, SIAP, dan HW. Dengan adanya larangan dari Belanda tersebut yang telah kita bahas di biografi Bapak Pandu tadi,
Maka Kiai Haji Agus Salim pun kan mengubah menjadi kepanduan. Nah, dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1930, organisasi seperti IPO, PK, PPS, dan KBI. Kemudian pada tahun 1931 terbentuklah PAPI. Nah, yang kemudian berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Pada waktu pendudukan Jepang, kepanduan ini juga dilarang oleh Jepang, sehingga tokoh pandu banyak yang masuk kepada Keibodan, Seinendan, dan Peta. Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan, maka dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Sekitar tahun 1961, Kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang mana terhimpun ke dalam 3 buah federasi, yaitu IPindo, Popindo, dan PKPI. Nah, menyadari kelemahan dari ketiga federasi ini, maka ketiga federasi ini melebur menjadi satu nama, yaitu Perkindo. Karena masih adanya rasa golongan yang tinggi, membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia ini akan dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan pionir muda seperti yang terdapat di negara komunis. Nah, pada tahun 1960-an, berbagai pihak termasuk pemerintah dan MPRS melakukan berbagai upaya untuk melakukan penertiban organisasi kepanduan, termasuk untuk mendirikan gerakan pramuka. Sehingga pada hari Kamis malam pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia yang bertempat di Istana Negara. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbarui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut pramuka. Sehingga Presiden menunjuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari beberapa orang. Nah, pada peristiwa ini disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Panitia inilah kemudian mengolah anggaran dasar gerakan pramuka sebagai lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tertanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Kepres ini menetapkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Nah, pada peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Nah, hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi juga, Kak. Sekian, terima kasih. Banyak maaf, saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.